Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan software aplikasi OBS Studio. Sebenarnya banyak software aplikasi lainnya ya yang bisa digunakan untuk merekam video kita, khususnya kalau kita ingin merekam monitor layar laptop kita, komputer kita yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, tapi kali ini kenapa kita menggunakan OBS Studio? Nah, yang utama adalah terkadang kita memberikan materi itu tidak hanya berupa PowerPoint, presentasi, atau slide-slide yang kita biasa gunakan di dalam pembelajaran, tapi kita kadang menggunakan tampilan-tampilan yang lain. Contohnya adalah kalau kita ingin mendemokan suatu program, atau kita ingin menunjukkan video, atau kita ingin berbagai cara bagi si pengajar itu untuk menyampaikan materinya. Nah, tentunya dalam hal ini ya, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menitik beratkan bahwa media belajar ini yang utama itu sebenarnya adalah konten gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan bermacam-macam cara apapun, tapi yang paling utama adalah bagaimana konten itu tersampaikan ya. Nah, konten atau materi itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa audio atau hal yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan OBS Studio ini memungkinkan itu tidak hanya kita menampilkan slide saja gitu ya. Nah, kalau software aplikasi yang lain yang fungsinya hanya recording saja ya, tidak lebih hanya mengcapture monitor yang tampil di laptop kita atau di komputer kita. Tapi di sini kita bisa lebih leluasa ya, kita bisa menampilkan beberapa resource di komputer kita yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita bisa menggunakan beberapa monitor ya, atau 2 monitor misalkan ya. Kita bisa menampilkan sekaligus 2 monitor dalam satu tampilan di dalam satu video, misalkan seperti itu. Kreativitas kita dalam membuat tampilan video tidak hanya menampilkan materi berupa teks ya, di situ ada perpaduan antara gambar, ada perpaduan antara audio, video misalkan seperti itu, atau animasi yang bisa dijalankan di PC atau di laptop kita gitu. Nah, kemudian di OBS Studio ini itu kita bisa membuat layout sendiri sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa mendesain sendiri tampilan yang akan tampil di video kita itu dalam satu layar itu. Mungkin kita akan memberikan satu tampilan di sebelah kanan misalkan itu adalah teks materinya, sebelah kiri gambarnya misalkan seperti itu. Atau kita bisa menampilkan satu tampilan monitor ya penuh misalkan ada di dalam satu layar tersebut. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan bisa mencoba-coba ya, kita memulai dari mengenal dulu fungsi dari OBS ini. Nah, pada intinya OBS Studio itu ya software untuk mengatur ya, semacam kita membuat studio TV sendirilah seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini kita hanya memanfaatkan untuk membuat tampilan video yang lebih menarik lagi, yang tidak hanya isinya misalkan capture screen itu aja ya. Nah, nanti kita bisa menambahkan running text gitu kan, kita bisa menambahkan elemen-elemen yang lain. Nah, itu tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Sebelum kita menjalankan OBS kita, nah itu alangkah lebih baiknya kita mendesain dulu ya. Kita desain dulu layout yang ingin kita inginkan gitu ya. Nah, kita bisa merancang dulu. Nah, kira-kira rancangan kita nanti seperti apa gitu ya.